sepil pakan jangkriknya hanya menggunakan kecambah. Sama menggunakan racikan yang saya buat. Itu ya. Jadi cuma kecambah dan racikan yang saya buat. Apa toh efek dari kecambah dan racikan yang saya buat itu, kalau kecambah itu ya samalah ibaratnya kandungan di hormon untuk telur, meningkatkan telurnya bagus dan burung mudah untuk bertelur, serta ditambahkan dengan racikan yang sudah saya share di video sebelumnya itu seperti ini ya. Biarkan jangkrik itu makan dulu, dan setelah dimakan jangkrik itu langsung dikasihkan ke burung murai batu tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng serta komen. Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi ke Ring Sentono Sukoharjo ya. Nah, kemarin itu ada yang tanya juga permasalahan jangkrik. Nah, pakan jangkriknya itu apa, Mas? Nah, itu ya. Jadi di tempat saya setiap hari hanya menggunakan kecambah atau tokolan. Nah, dan pur racikan itu digunakan hanya untuk tertentu. Jadi hariannya menggunakan kecambah ini dan tahu. Tapi berhubung tadi si istri ke pasar, tahunya lupa, ya udah berarti nggak apa-apa. Tahu itu hanya 2 kali sehari saja dimakankan jangkrik. Tapi kalau setiap hari saya hanya menggunakan ini, kecambah, karena kecambah sendiri itu kandungannya juga bagus sih untuk produksi peternak atau produksi murai batu. Nah, itu jadi kita tinggal cuma dikasihkan jangkrik aja setiap pagi dan sore ya. Nah, secukupnya saja. Nah, oke, jadi cuma seperti ini setiap pagi dan sore. Jangan sampai tersisa ya. Nanti kalau kecambahnya tersisa kebanyakan, itu akan membuat busuk kandang jangkriknya. Nah, sudah, jadi secukupnya saja. Dan misalkan ada yang tanya lah, terus racikannya for yang untuk jangkrik itu gimana, Om? Nah, itu digunakan pada saat masa sebelum bertelur. Tuh. Karena di kandang kan ada beberapa burung, ada yang bertelur, ada yang ada yang belum bertelur, jadi tidak digunakan sama-sama. Jadi yang digunakan saat masa sebelum bertelur itu kecambah ditambah dengan racikan itu. Tapi kalau sudah bertelur, apalagi angrem, nah itu hanya menggunakan kecambah. Jadi kotak besar ini hanya kecambah, ya kan? Terus
nanti pornya itu ditaruh di tempat sendiri, misalkan ember. Nah, jadi jangkrik dimasukkan di ember. Setelah makan ini terus dikasih pakan for jangkrik itu yang ditambah dengan menggunakan telur atau apa ya telur bebek atau telur puyuh itu tadi diremes-remes gitu. Nah ini jamur-jamurnya sudah pada makan ya. Kita review pakan jamur harian itu hanya menggunakan permasalahan pertanyaan apa sih pakan jangkriknya setiap hari. Nah, keseharian pakan jangkriknya adalah kecambah, kalau ada ditambahkan dengan tahu putih yang diremes-remes juga terus ditaruhkan sini. Nah itu, dan kecambahnya dengan catatan kecambahnya itu kalau ngasih jangan banyak-banyak gitu ya. Nah oke, cukup sekian video singkat ini, semoga bermanfaat buat teman-teman peternak di seluruh Indonesia. Yang belum produksi, saya doakan cepat produksi, lancar, dan yang sudah produksi tolong tetap jaga kualitas trotolan, tetap jaga kualitas harga. Jangan dibuat para peternak itu menjadikan harga yang murah. Karena apa? Kalau murah dan prosesnya kita itu seperti itu ya, apalagi pakan burungnya aja sudah mahal, prosesnya aja susah, dari penjodohan susah. Kalau sudah jodoh belum tentu bertelur. Nah, kalau sudah bertelur belum tentu ngisi. Nah, kalau sudah ngisi ada yang dibantai. Nah, itu. Kalau nggak ada yang dibantai sampai trotolan baru umur 7 minggu mati. Nah, itu ya. Jadi tolong buat penangkar tolong jaga kualitas, jaga harga trotolan murai batu. Itu pesan saya ya. Sekali lagi salam dari Sukoharjo ya, salam dari Ring Sentono Sukoharjo, salam ternak, salam lestari, dan tetap beternak terus sampai menetas, sampai seleksi alam, lolos seleksi alam semacam itu. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.